Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Mission trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 16 hingga 20 Maret. Perjalanan ini hanya untuk pria dengan biaya 5 juta rupiah. Kita akan membangun gereja nomor 91 hingga 93. Jadi para pria daftarkan diri Anda sekarang karena tempat terbatas. Mari bersama selesaikan membangun 100 gedung gereja. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 16 Februari di ICA East dan Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda, dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy, salah satu pastor yang melayani di ICA, yang udah pastor. Dan hari ini kita masih berada pada seri Jalan Kebijaksanaan bagian yang ke-6. Dan khusus untuk minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang Shalom. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, pimpin kami melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengar. Berbicara bagi kami dan pimpin hidup kami mau bertumbuh dan kami mau memiliki shalom yang kekal itu, yang berasal darimu dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam namamu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara dengan judul tentang Shalom. Dan teks Alkitab di sini saya akan membaca beberapa ayat Alkitab, namun firman hari ini terambil dalam beberapa teks dan Bapak Ibu bisa menyimaknya melalui Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Baik, saya akan membaca terlebih dahulu teks Alkitab yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 dan yang kemudian yang kedua Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 16 ayat yang 33. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita berdiri di depan rumah kita atau ketika kita pulang dari gereja, sehabis aktivitas dari luar atau dari tempat kerja, ketika kita ada di pagar rumah kita, maka pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kita adalah, ada berapa kunci yang harus kita buka sebelum tiba sampai di kamar tempat tidur?
Yang saya tahu biasanya ada orang yang punya pertama pintu gerbang, lalu kemudian pintu kedua yaitu akses pintu rumah masuk yang utama, lalu kemudian baru masuk ke pintu yang ketiga yaitu kamar tidur. Setidaknya ada 3 kunci yang harus dibuka dari pagar sampai ke tempat tidur utama. Dan kemudian saya ingin bertanya selanjutnya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau untuk harta benda yang penting, yang sangat bernilai, berharga, atau surat-surat yang penting yang disimpan di rumah, mungkin saja emas, berlian, harta benda, BPKB dan sebagainya. Kira-kira kalau dari pintu pagar depan rumah sampai ke harta benda berharga yang kita simpan di rumah, itu ada berapa kunci yang harus kita buka? Dan mungkin kalau dihitung pertama pintu gerbang, lalu kemudian pintu rumah utama, pintu kamar, lalu pintu lemari tempat berangkas diletakkan, lalu kemudian baru yang terakhir pintu berangkas. Yang saya tahu mungkin juga ada sebagian yang tidak menyimpan harta benda penting atau surat-surat berharga di rumah, tetapi menyimpannya di SDB atau Safe Deposit Box, yang masuknya itu susah setengah mati. Sebagian mungkin mesti harus turun ke ruangan yang paling bawah, dikasih banyak pintu, dikasih banyak hal, ada banyak akses, dan itu membuat kita merasa yakin dan aman. Semua hal yang kita simpan di SDB itu aman gitu. Kita diyakinkan bahwa kita merasa aman ketika menyimpan benda-benda berharga. Jangan sampai hilang dicuri. Tetapi ada seberapa serius kita menjaga pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati yang harus dijaga, jangan sampai damai sejahtera itu hilang dan dicuri oleh si jahat. Sayangnya kita seringkali menjaga barang-barang harta benda kita dengan begitu baiknya, bahkan harus melewati sedikitnya mungkin 5 kunci. Atau apalagi kalau harus dimasukkan ke dalam SDB gitu, itu yang aksesnya susah dan rumit setengah mati. Tetapi tidak sedikit di antara kita juga yang membiarkan pikiran dan hati kita dimasuki oleh apapun. Apalagi pada saat ini dengan informasi yang begitu mudah, seolah-olah semua informasi digenggam tangan kita. Dan banyak sekali dari antara informasi-informasi itu berita-berita yang tidak benar atau hoax. Kita menjaga barang kita yang kita anggap itu berharga dengan baik, tetapi kita membiarkan hati dan pikiran kita dibombardir dengan begitu banyak berita setiap detik yang mengalir di smartphone kita. Nanti kemudian dari berita-berita itu gelisah, lalu takut, tidak bisa tidur, tidur tidak bisa nyenyak, makan juga tidak bisa nikmat. Kalau sudah begitu, maka kita akan berada dalam keadaan stres yang lama-lama bisa menjurus kepada depresi. Jangan hanya barang yang kita anggap berharga yang dijaga, tetapi pikiran dan hati juga harus dijaga agar jangan sampai ada pencuri-pencuri damai sejahtera yang datang dalam hidup kita dan mengambil damai dari Tuhan. Apa yang bisa mencuri damai sejahtera kita? Mari kita perhatikan beberapa teks Alkitab yang saya akan baca untuk kita. Dalam Yohanes 20 ayat 19, pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Bapak Ibu, jika kita memperhatikan ayat ini, pencuri pertama dari damai sejahtera yang ada dalam hati dan pikiran, terutama yang terjadi dalam kehidupan para murid yang kita baca dari
Yohanes pasal 20 adalah rasa takut, rasa cemas, khawatir. Rasa takut dan rasa cemas, khawatir yang dialami oleh para murid-murid Yesus, di mana padahal mereka sudah melihat kubur Yesus kosong. Sebagian di antara mereka sudah berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. Mereka sudah melihat semua bukti yang menunjukkan bahwa Kristus sudah bangkit. Harusnya fakta kebangkitan itu menimbulkan damai sejahtera di hati mereka. Tetapi sejahtera yang ada di hati mereka dicuri dan dirampas oleh rasa takut yang membuat mereka berkumpul dalam sebuah rumah dan dikatakan terkunci. Pintu-pintu yang terkunci berarti dari dalam tidak bisa keluar dan dari luar tidak bisa masuk. Mereka ketakutan karena damai sejahtera telah dicuri dan dikuasai oleh ketakutan. Rasa takut, khawatir, mengalahkan fakta realita bahwa Kristus sudah bangkit. Ketika ketakutan telah menguasai hidup kita, maka rasa takut itu akan mengambil, menghancurkan damai sejahtera yang tadinya ada di hati dan pikiran kita. Para murid takut, jangan-jangan mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Jangan-jangan akan ada situasi di mana mereka mengalami seperti Kristus yang tersalibkan. Sehingga akhirnya mereka mengisolasi diri, mengunci diri. Ketika rasa takut berhasil mencuri damai sejahtera, maka akan sulit untuk berpikir logis dan jernih. Dari pengalaman kita, kalau tahu-tahu mungkin kita menerima berita yang menakutkan. Ketika damai sejahtera hilang, apakah pikiran kita bisa jernih dan logis? Coba kita ingat kembali momen di mana keputusan-keputusan yang kita buat ketika kita sedang berada dalam perasaan takut dan cemas. Rasionalkah? Bijakkah? Ataukah sebenarnya di dalam kekalutan karena damai sejahtera yang telah hilang, maka keputusan-keputusan yang kita buat menjadi sangat sembarangan. Dan kemudian kita sesali. Kita ini menjaga barang-barang kita dengan hati-hati dan teliti, jangan sampai hilang, dicuri orang. Tetapi kadang kita membiarkan ketakutan mencuri damai sejahtera kita. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan bijaksana. Lalu akhirnya membuat keputusan-keputusan yang keliru. Ketakutan selalu membuat orang-orang yang dikuasainya mengambil keputusan yang sembarangan. Maka pertanyaannya bagi engkau dan saya, apa atau kepada siapa hati dan pikiran kita dijaga? Apakah harta benda, manusia? Apa atau kepada siapa hati dan pikiran kita harus dijaga dan diberi ketenangan agar damai sejahtera tidak dicuri oleh kuasa ketakutan yang digunakan oleh si jahat? Ini pertanyaan yang kita renungkan dalam hidup kita. Kemudian saya akan membaca yang berikutnya dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Thomas, seorang dari 12 pengikut Yesus, tak ada bersama yang lain ketika Yesus datang. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya." Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang seringkali sepencuri damai sejahtera mengambil damai di hidup kita adalah apa yang kita temukan dalam interaksi antara Yesus dan juga Thomas dalam Yohanes pasal yang ke-20.
Di situ mengatakan bahwa Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang dan menampakkan dirinya. Jadi ketika Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," Thomas entah kemana. Tidak disebutkan dia kemana, tetapi dikatakan dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dia tidak sedang hangout dengan murid-murid yang lain. Justru entah dia ada di ruangan lain atau di mana, tidak dikatakan. Jadi ketika murid-murid yang lain sudah penuh damai sejahtera, ketika Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu," Yesus menunjukkan siapa dirinya. Yesus menunjukkan bahwa firman yang dia katakan itu ya dan amin. Tetapi Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Sebelum saya bisa melihat bekas paku pada tangannya, sebelum saya bisa mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ketika para murid sudah mengalami damai sejahtera melalui kehadiran Kristus, salah satu orang ini tetap gelisah, tetap takut dengan tanda tanya. "Pokoknya saya butuh bukti. Saya harus punya pengalaman. Baru saya menjadi tenang dan percaya." Dan kita tahu inilah pencuri damai sejahtera yang kedua. Ketidakpercayaan, keraguan. Ketidakpercayaan itu selalu mencuri rasa damai, rasa aman dan tenang. Bagi Thomas, murid-murid yang lain sudah tenang, penuh damai. Tetapi bagi dia hanya ada ketidakpercayaan yang membuat hatinya kehilangan damai. Yang lain sudah mengalami kehadiran Tuhan, penuh damai. Tetapi Thomas yang kurang percaya masih tetap gelisah dan menuntut bukti. Kalau kita nggak percaya kepada sesuatu, maka biasanya hati kita itu tidak tenang dan akan selalu gelisah. Misalnya kita ada di sebuah tempat yang kita nggak yakin itu tempat yang aman, maka kita akan gelisah, kita tidak bisa beristirahat, kita akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Saya ingat tahun 2000 pertama kali ketika saya ke Jawa dan dari Jawa Tengah itu kami melakukan perjalanan dengan minibus ke Tawangmangu. Saya ingat sekali itu pertama kali ketika dalam perjalanan itu ke Tawangmangu itu jalannya itu berkelok-kelok ya. Dan itu naik ke atas dan kemudian sebelah kanan dan kadang sebelah kanan dan kiri itu ada jurang. Dan ketika melewati jalan itu untuk pertama kalinya, saya masih SMP saat itu, rasa takut yang luar biasa muncul dalam pikiran saya, bagaimana kalau kita terbalik ini? Bagaimana nanti tiba-tiba ada kendaraan yang lebih besar di depan? Terus bagaimana ketika mungkin remnya blong? Dan kadang-kadang saking takutnya itu ketika mobil itu dengan kecepatan tertentu itu kaki saya seperti menginjak-injak lantai di dalam gitu. Seperti seolah-olah saya sedang menginjak rem. Dan kadang-kadang memejamkan mata, kadang-kadang pegang dada sambil bergumam sedikit gitu. Dan kadang muncul dalam pikiran saya, ini sopirnya ini bisa nyetir enggak? Saya masih kecil ya waktu itu. Dan ini daerahnya curam. Apakah enggak ada rute yang lain? Si sopir yang sudah menguasai medannya, lihat saya dengan keadaan mungkin ekspresi yang nervous, takut. Dia hanya senyum dan berkata, "Tenang, enggak usah takut. Itu loh, lihat di luar itu ada perkebunan bagus, view-nya bagus." Tapi tetap saja hati tidak tenang. Ketidakpercayaan telah mencuri damai sejahtera di hati. Dan ketika ketidakpercayaan itu telah mencuri damai di hati,
maka kita tidak akan pernah bisa menikmati perjalanan hidup. Apalagi perjalanan iman kita. Di mana-mana kita akan selalu dibayangi oleh keraguan, di mana-mana selalu dibayangi oleh ketakutan, selalu dibayangi oleh ketidakpercayaan, dan kadang mungkin pada tingkat-tingkat tertentu sampai keraguan yang tidak masuk akal gitu. Dan akhirnya missing part-part tertentu yang seharusnya bisa kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Saya ingat saya punya teman yang setiap kali mau duduk itu selalu periksa kursinya dengan sesama, strukturnya, pegang pakai tangan. Dan mungkin dia pernah punya pengalaman buruk di masa lampau. Tapi kalau lama-lama modelnya seperti ini terus, tidak akan pernah bisa duduk dengan tenang. Selalu gelisah. Apakah ini kursinya kuat, aman, jatuh enggak? Dan kalau sudah duduk kadang-kadang lihat ke atas, ini atapnya ini kuat enggak ya? Tahan gempa enggak ya? Kalau jatuh ini gimana ya? Gak ada damai. Selalu dipenuhi dengan rasa curiga dan ketakutan, ketidakpercayaan. Di sini apa yang Kristus lakukan ketika para murid kehilangan damai sejahtera yang dicuri oleh rasa takut dan keraguan? Kristus datang kepada mereka. Dia tidak marah berdasarkan teks yang kita baca. Dia justru hadir menampakkan dirinya, membuka tangannya, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting karena kehadiran Kristus inilah yang membawa damai. Dia menggenapi firman. Dan dia justru berkata, khusus untuk Thomas, ini spesial, bonus. Masukin jarimu ke tanganku. Masukin tanganmu ke lambungku. Shalom berarti damai bersama Tuhan. Ini hanya didapat dalam Tuhan, dalam Kristus. Tidak di luar Kristus. Shalom hanya ada bersama Kristus. Yohanes 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku, kata Kristus. Mendapat damai sejahtera karena bersatu dengan Kristus. Yohanes 20 ayat 19, 21-22, ketika para murid-murid berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Tiba-tiba dikatakan Yesus hadir, datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, salam sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Kristus menghadirkan dirinya dan perkataannya itulah shalom dan harus diterima dan dipercaya. Kehadiran Kristus, perkataan Kristus itulah yang mengusir ketakutan, mengalahkan ketidakpercayaan. Mungkin ada yang bertanya, tapi pastor saya nggak bisa lihat Yesus sekarang. Seperti yang terjadi oleh para murid waktu itu. Terus bagaimana saya bisa melihat Yesus yang memberikan damai sejahtera, yang menghilangkan rasa takut, mengenyahkan keraguan saya dalam menjalani hidup, pergumulan, kesulitan hidup sehari-hari di dunia ini. Perhatikan ini yang Yesus jawab kepada Thomas yang kurang percaya dan tidak percaya itu. Yang hanya percaya setelah melihat. Ia berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat bukti-bukti fisik dari kebangkitan Kristus itu. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu kata Yesus.
Dan penulis Injil Yohanes menuliskan dengan mengatakan kalimat yang menjadi klimaks dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kita tidak melihat Yesus langsung, tetapi kita menjadi percaya karena firman Allah. Firman yang kita izinkan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kalau firman sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka tidak ada ruang bagi keraguan, tidak ada ruang bagi ketakutan. Itulah yang kita temukan dari tokoh-tokoh kitab suci, para nabi. Murid-murid setelah mereka berjumpa dengan Yesus dari kebangkitan atas kematian. Dan bahkan kalau kita lihat dari teks yang lain, Yehezkiel pasal 37, kita membaca dari Yehezkiel pasal 37, itu menjadi latar belakang di mana kondisi umat Israel yang ada di tempat pembuangan. Mereka sudah kalah perang, ditawan, keluar dari tanah kelahiran, hidup sebagai budak dalam pembuangan, tidak berdaya, tidak punya pengharapan sama sekali. Lalu Nabi Yehezkiel dibawa oleh Allah untuk melihat sebuah penglihatan, sebuah lembah yang penuh di mana terjadi pembantaian di situ, yang menang membantai yang kalah, dan jenazah-jenazahnya dibiarkan begitu saja hingga burung-burung pemakan bangkai datang menghabisi sisa-sisa, dan yang terakhir tertinggal hanya tulang-tulang kering dan tidak dikuburkan. Itulah situasi Israel di mata Tuhan, di mata sang nabi. Dan bahkan umat Israel sendiri berkata, tulang-tulang kami menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Mereka hidup tapi mati. Tidak ada shalom, damai di hati. Gambaran tulang-tulang yang ada di lembah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel adalah gambaran ketidakberdayaan dan kematian umat Israel. Kenapa sang nabi dibawa ke tempat ini, mengalami penglihatan ini dari Tuhan? Sebab Tuhan ingin berkata bahwa hanya dalam Tuhan ada kehidupan. Itu terjadi ketika Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Kemudian Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan, Allah, Engkaulah yang mengetahui." Tuhan memperlihatkan ketidakberdayaan umatnya di luar pimpinan Tuhan. Sekaligus Tuhan ingin menunjukkan kekuatan dan kuasanya. Tuhan mengajar sang nabi, memintanya untuk bernubuat, berkata-kata kepada tulang-tulang itu. Dan firman yang dikatakan oleh sang nabi, firman dari Tuhan, membuat tulang-tulang itu berderak, bertemu satu dengan yang lain, timbullah urat, daging, kulit, lalu jadilah kehidupan. Itu semua terjadi karena kuasa firman Allah, kuasa perkataan Allah yang menghidupkan. Bukankah penglihatan itu seharusnya mengingatkan engkau dan saya bahwa firman-lah yang memberikan kehidupan? Kitab Kejadian mencatat bahwa ketika belum ada segala sesuatu, Allah bersabda, maka segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan oleh firman perkataan Allah. Firman itu menciptakan. Firman itu memberi kehidupan. Kitab pertama dalam Alkitab Kejadian menegaskan bahwa Tuhan yang membentuk kita
dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup, dan jadilah manusia. Kalau kita baca tadi dalam Yohanes 20, ayat yang ke-22, lalu Yesus meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Di sini terjadi pengulangan kembali kisah penciptaan. Yesus memberikan roh Allah, Roh Kudus, sumber shalom yang kekal bagi engkau dan saya. Yesus pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh makanan jasmani. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh pikiran kita. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh pengalaman kita. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh kekuatan kita. Dan semua yang ada pada diri kita, ada batas kekuatannya. Dan ketika pergumulan itu melampaui batas daya tahan kemampuan diri kita, maka hancurlah hidup dan jiwa kita. Firman membuat kita tidak sendirian dalam pergumulan. Firman yang sama yang menciptakan, yang menghidupkan, akan memelihara hati dan pikiran kita. Pemazmur pernah berkata, firman itu pelita dan terang bagi jalan hidup engkau dan saya. Tanpa firman, kita tidak punya kekuatan. Betapa hebat pun engkau dan saya punya ini dan itu, tetapi tanpa firman, kita akan tersesat, hancur karena pergumulan. Ketika ketidakpastian datang menghampiri hidup kita, bersandarlah pada firman Tuhan. Apalagi bagi engkau dan saya yang pernah mendengarkan perkataan ini. Yesus pernah mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu bukan hanya di atas, tetapi dia telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang taat sampai mati bahkan di atas kayu salib, karena dia mengasihi engkau dan saya. Dan mungkin engkau dan saya yang sedang bergumul dengan keras, bertanya, sampai kapan keadaan yang tidak mengenakan ini berlangsung? Kita hanya punya prediksi, dan kita tidak punya jawabannya. Namun ada satu kabar baik dalam seluruh ketidakmengertian kita. Ada satu kabar baik di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kita. Ada pengharapan yang akan membuat engkau dan saya bertahan. Dengarkan ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu perkataan firman. Firman yang sudah menjadi manusia menyertai engkau dan saya, memberikan Roh Kudus, menggenggam tangan engkau dan saya saat kita mengalami cobaan hidup, pergumulan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Ingat, situasi sulit tidak akan berlangsung selama-lamanya, sebab yang kekal dalam dunia ini hanya Allah dan kasih-Nya dalam hidup engkau dan saya. Karena itu, keputusasaan tidak boleh menjadi kata akhir dalam hidup kita. Stres dan depresi tidak boleh menjadi kata akhir dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang mengakhiri hidup kita. Kristus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang diberikan bagi engkau dan saya,
sumber shalom yang akan menyertai hidup engkau dan saya sampai akhir zaman. Kata orang, apa yang kita makan, yang kita masukkan ke tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Begitu juga apa yang kita konsumsi dalam pikiran kita, dalam hati kita, akan lama-lama mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Apa yang kita masukkan dalam pikiran akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita masukkan berita hoax, sampah, ketakutan, kecemasan, itulah yang akan mengontrol hidup engkau dan saya. Mengapa tidak membiarkan firman, membaca firman, mengizinkan sang firman mempengaruhi hati dan hidup kita? Alkitab selalu berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang membiarkan firman itu menguasai hati dan pikirannya. Kita susah payah menjaga barang benda-benda kita di dalam dunia ini. Barang-barang yang kita anggap berharga. Jangan sampai dicuri. Tetapi mengapa kita tidak mau mempercayakan firman Kristus, Roh Kudus, menjaga, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga damai sejahtera tidak dicuri oleh rasa takut, oleh keraguan yang ditabur oleh si jahat. Izinkan firman, izinkan Roh Kudus tinggal dalam hati dan pikiran kita, sehingga hasilnya adalah damai sejahtera yang kekal. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa, boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, dengan rasa takut yang mungkin kami sulit atau tidak bisa ceritakan kepada orang-orang terdekat kami tentang ketakutan, kekhawatiran yang ada di hati kami, yang menghilangkan damai di hati kami, yang membuat kami tidak sanggup untuk terbuka dan bercerita kepada siapapun. Tapi melalui firman-Mu ya Tuhan, kami mengerti bahwa rasa takut dan ketidakpercayaan yang kami izinkan selama ini telah mencuri damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berkomitmen untuk mengizinkan firman Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami tidak melihat Kristus hari ini, tapi kami punya firman yang hidup, Alkitab. Kami punya Roh Kudus yang diberikan, tinggal dalam hidup kami. Tubuh kami adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam dalam hidup kami. Itulah sumber shalom dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami bisa menjaga harta benda yang kami anggap berharga, terlebih lagi ya Tuhan, yang paling berharga dalam hidup kami adalah firman Allah, Roh Kudus, iman kami kepada Kristus, yang kekal dalam hidup kami adalah firman-Mu. Diri-Mu ya Tuhan, Roh Kudus. Tuhan, pimpin hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami mempercayakan hati dan pikiran kami dalam pimpinan firman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan berkat firman dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Pulanglah dengan damai, sejahtera, shalom dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan yang menyertai hidup engkau dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Mission trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 16 hingga 20 Maret. Perjalanan ini hanya untuk pria dengan biaya 5 juta rupiah. Kita akan membangun gereja nomor 91 hingga 93. Jadi para pria, daftarkan diri Anda sekarang karena tempat terbatas. Mari bersama selesaikan membangun 100 gedung gereja. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 16 Februari di ICA East dan Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda. Dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.